Jadi orang yang bersyukur sebenarnya orang yang membuka hatinya, pikirannya, jiwanya terhadap nikmat yang datang. Begitu banyak nikmat yang datang, kalau ada masalah, datang ujian, terlalu kecil dibanding nikmat yang datang. Itu namanya membuka diri. Lawannya kan kafarah, menutup. Jadi orang yang bersyukur itu tidak suka menutup-nutupi. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, begitu indah banget Allah negur hambanya. Bahwasanya syukur menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oleh karena itu, di solusi ini insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusinya. Allahu 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 Allah 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 Allahu Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Sahabat follower yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu meski lewat YouTube. Mudah-mudahan insya Allah kita selalu menjadi hamba yang berbahagia. Nyatanya kita bisa mendengarkan tausiah singkat ini. Kita masih bisa mendengar, masih bisa menghirup udara segarnya Allah, subhanallah. Memang Allah menciptakan kita salah satunya untuk menjadi manusia yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang syukur sebagai terapi sehat dan bahagia. Karena memang akhir-akhir ini banyak orang yang stres, depresi, ya, atau bahkan kena penyakit jiwa karena tidak tahan, tidak kuat terhadap ujian yang menimpa. Padahal kalau saja kita tahu, yang namanya manusia hidup sejak awal itu sudah menghadapi masalah. Jadi kita tidak perlu kaget dengan masalah. Jadi ada orang yang datang pada saya, Ustadz, masalah saya gawat sekali. Ini bukan masalah yang gampang, ini masalah berat. Ya. Mau meminta nasihat tapi sudah bilang berat begitu. Saya bilang hidup ini memang kompleks, semua orang punya masalah. Yang sederhana itu ya cuma rumah makan itu, rumah makan sederhana. Yang namanya hidup ya pasti punya masalah. Karena itu saya ingin menawarkan dengan syukur. Syukur itu pasti menjadi terapi. Kenapa orang tidak bisa bersyukur? Karena ada yang tertutup di dalam hatinya. Syukur berasal dari kata syakar, itu terbuka. Jadi orang yang bersyukur sebenarnya orang yang membuka hatinya, pikirannya, jiwanya terhadap nikmat yang datang. Begitu banyak nikmat yang datang, kalau ada masalah, datang ujian, terlalu kecil dibanding nikmat yang datang. Itu namanya membuka diri. Lawannya kan kafarah, menutup. Jadi orang yang bersyukur itu tidak suka menutup-nutupi. Makanya jadi kufur dia. Datang rezeki, cuma sekian. Bangun rumah, kecil sekali. Dikasih pasangan, istri pun cuma begitu. Semuanya ditutupi, padahal itu rahmat Allah. Ya, saya mau tanya nih sama Ustadz Hafiz Salim ini. Misalnya ya, misalnya karena kondisi tertentu terpisahkan dengan sang istri yang sangat dicintai berbulan-bulan. Bahkan sampai bertahun-tahun. Rindu luar biasa, tiap hari berangan-angan kapan berjumpa dengan istri. Ternyata berjumpa dalam situasi yang tak pernah terduga. Akhirnya berpelukan, melepas kerinduan.
Nah, ini perumpamaan. Misalnya sang istri bilang, membisikkan ke telinga Ustadz Hafiz Salim, suamiku jangan marah. Loh, marah kenapa? Itu cincin yang dulu papa kasih sama mama sudah tergadai karena untuk bertahan hidup. Kira-kira kalau istri bilang begitu, gimana tuh respon Ustadz Hafiz Salim? Kalau ada yang lain, gadein lagi aja semuanya. Subhanallah. Benar jawaban itu. Karena saking cintanya, Iya. yang penting kalian bisa bertahan hidup. Iya. Apa artinya sebuah cincin dengan kehadiran dan perjumpaan dengan istri yang dicintai? Tidak apple to apple. Nggak pantas dibandingkan. Nah, masalah kita yang kita hadapi sehari-hari kok dibandingkan dengan rasa kita sama Allah. Jadi, bicara syukur ini adalah bicara kekuatan rasa. Ada rasa yang besar kepada yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Makanya Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam itu mengatakan, kalau Anda sedih, kecewa, risau, itu karena hilangnya rasa kepada Allah. Nggak mungkin ketika berjumpa dengan istri, udah kita nggak usah berjumpa, masa cincin bisa hilang? Nggak mungkin. Apa artinya cincin itu? Berjumpa dengan mama itu nggak bisa dibandingkan dengan cincin. Biar itu hilang, semua bisa dijual, kata Ustaz Hafiz. Jadi itu yang hilang. Jadi sebenarnya moto yang digunakan oleh para sufi itu benar. Man lam yaduk lam ya'rif. Yang belum sampai kepada rasa itu nggak tahu dia. Ketika Laila dan Majnun itu ditanya, Laila ditanya, kenapa engkau, si Majnun ditanya, kenapa engkau begitu mencintai si Majnun yang mohon maaf, kenapa hai Majnun kau mencintai si Laila sampai tergila-gila begitu? Ya karena Anda bukan si Majnun. Yang merasakan ya nggak akan tahu gitu. Jadi sebenarnya ini adalah soal rasa. Umar bin Khattab ketika ada yang datang bertanya, mohon maaf ya Syekh Umar, sahabat Umar, engkau sahabat yang paling gagah, paling punya karisma, tapi mohon maaf, saya pernah mendengar bahwa ketika istrimu marah, engkau seperti terdiam gitu, tidak merespon. Sahabat Umar yang kita kenal sangat kuat spiritualitasnya mengatakan, apalah artinya kemarahan istri sama saya, nggak ada apa-apa, nggak ada nilainya. Kenapa harus saya jawab? Dimana istri saya sudah dianugerahkan Allah hidup bersama saya, sudah memberikan lewat istri saya beberapa orang anak. Kenapa saya harus marah sama? Biarlah saya maafkan. Itu terlalu kecil marah ini dibanding pengorbanan dia mau hidup bersama saya. Jadi saya kira orang yang sudah ketemu nilai yang paling berharga bisa menghadapi masalah. Ini yang sering saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa saya di kampus, bahwa kalau Anda mau sukses, bersyukur Anda bisa duduk di bangku kuliah. Insya Allah ini sudah diteliti. Makin banyak yang bersyukur dalam belajar ini akan mudah sukses. Karena dia membuka diri, terbuka. Saat dia terbuka itu kepada Allah, disitulah kasih sayang, bantuan Allah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah followers Nabi Allah Muhammad SAW, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga semua dalam keadaan bahagia. Dan ternyata tadi kunci untuk mendapatkan sehat dan bahagia adalah salah satunya dengan syukur. Subhanallah. Bahwasanya tadi di awal juga sudah disampaikan oleh guru kita, yaitu Dr. Bambang Irawan MA. Beliau adalah dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bahwasanya kisah tadi menceritakan seandainya punya permasalahan tentang gadai menggadai, ini seru juga ya. Ternyata bahwasanya ini ada sesuatu yang menarik. Bahwasanya pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah itu harus kita rubah. Bahwasanya syukur menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oleh karena itu,
di solusi ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusinya. Baik, alhamdulillah. Dan seperti biasa kita bersama guru-guru yang luar biasa yang selalu memberikan informasi, inspirasi dan juga motivasi, dan tentunya bersama guru saya juga Ustadz Saiful. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair, alhamdulillah, berkat doanya si abang aku ini. Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz tadi apa yang disampaikan oleh guru kita mengenai syukur? Luar biasa, bisa menjadi jawaban dari problematika orang-orang yang hari ini jalan buntu untuk sukses. Ternyata syukur bisa menyehatkan, mensukseskan. Seperti susu kurma juga bisa menyehatkan. Betul, ya selain susunya, lalu mempunyai nikmat sunnah Nabi dengan kurmanya. Promo produk saya. Ini susu kurma. Ya, jadi gimana Ustaz? Ya, jadi syukur menjadi jalan sukses, jalan kemudahan, dan jalan tadi pakaian-pakaian di mana orang yang hari ini pengen melekat kesuksesannya. Ya, ada ayat lain selain wa in ta'adana rabbukum. Ya, ini ayat yang begitu indah sebetulnya. Allah sudah jauh-jauh kan di saat kita diciptakan ternyata kita sudah sukses. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ternyata sukses itu sudah Allah lengkapi ketika kita diciptakan juga sudah sempurna. Di saat ada orang tua yang menginginkan anaknya tidak cacat, anaknya sempurna, ternyata Allah apa yang kita minta aja sudah Allah sempurnakan. Kenapa ujung ayatnya itu la'allakum tashkurun? Karena kalau kalian bersyukur, maka apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, sukses, kesehatan, apapun ternyata akan menjadi jalan terbaik dari hikmah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bang Ustaz. Subhanallah. Ustaz suara bisa bagus begitu, beli di mana Ustaz? Susu kurma. Jadi selain potensi yang memang Allah sudah berikan kepada kita ya dengan fisik dan juga ciptaan yang begitu sempurna, ternyata syukur pun cara kita untuk bisa meraih sukses. Nah, inti dari yang disampaikan Pak Dokter Bambang ini seperti apa tuh dari kisah yang tadi? Baik. Ya, sahabat followers yang berbahagia, poin daripada the power of syukur ini, kekuatan syukur ini, lagi-lagi adalah kembali kepada husnuzon kepada Allah. Allah itu tidak pernah salah alamat mengirim apapun kepada hambanya. Ayu Ting Ting yang suka salah alamat ya. Iya. Kalau Allah tidak mungkin salah alamat. Iya. Kan begitu ya. Lagunya yang saya tahu tuh, kesana kemari membawa almanak. Lihat jadwal terus biasanya. Iya. Ya karena alasan itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ujian kesulitan, dia mengatakan, Allahumma inni abduk, aku ini hambamu ya Allah. Madin fiha hukmuk, berlaku seluruh hukummu, nasihati biadik, ubun-ubunku pun ada di genggamanmu, apalagi cuma urusan di dunia ini. Aku pun nyawa pun engkau akan ambil ya Allah. Sehingga setiap kesulitan yang datang kepadaku, aku tidak tahu mana yang lebih baik, apakah ujian kemudahan atau ujian kesulitan. Bagiku sama saja ya Allah, karena sama-sama datang darimu ya Allah. Inilah hakikat syukur itu. Mengutip ucapan Umar bin Khattab, saya sendiri, kata Umar bin Khattab, ketika datang ujian kesulitan, aku bersyukur. Bersyukurnya sampai 4 kali. Maksudnya gimana tuh? Ya, ketika ujian kesulitan datang, Umar bin Khattab mengatakan, Alhamdulillah yang pertama. Kenapa Alhamdulillah pertama? Karena ketika ujian kesulitan datang, ternyata ujian ini tidak dibuat Allah lebih besar dibanding ujian yang bisa sebenarnya Allah bisa bikin lebih besar. Diuji sakit, Allah bisa buat penyakit lebih parah. Diuji dengan kebangkrutan dalam usaha, Allah bisa buat kerugian yang lebih besar. Macam-macam. Allah bisa buat lebih besar, tapi Allah tidak buat kepadaku. Itu bikin aku bersyukur, mengucapkan Alhamdulillah. Yang kedua,
kata Umar bin Khattab, aku bersyukur saat ujian kesulitan datang karena ujian yang datang kepadaku tidak mengganggu keimananku. Biar aku diuji dengan kesulitan ekonomi, penyakit, keluarga, dan lain-lain, tapi itu tak merenggut iman ini dari dalam dadaku. Biar ujian yang selain itu datang, asal jangan iman ini tercabut. Bagiku musibah terbesar adalah ketika hilangnya iman ini. Jadi aku bersyukur karena iman aku masih tertanam di sini. Sedangkan yang ketiga, kata Umar bin Khattab, aku bersyukur saat ujian kesulitan datang karena akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Itu janji Allah. Karena mau diganti, kenapa aku tidak bersyukur? Karena itu Rasulullah kan pernah mengajarkan kita doa ketika datang kesulitan. Rasulullah mengajarkan kita doa, Allahumma inni ajirni fi musibati wa akhlubni khairan minha. Ya Allah, gantikan ujian kesulitan yang aku hadapi dengan ganti yang lebih baik. Jadi kalau kita dapat ujian, jangan depresi, jangan stres. Datang corona, jangan stres. Stres itu yang membuat imun kita lemah. Dan yang terakhir, kenapa kita harus mengucapkan syukur saat ujian kesulitan datang? Karena ujian kesulitan itu datang, kalau kita sabar akan menghapuskan dosa. Nah, Ustadz Hafiz senang nggak kalau dosanya dihapuskan? Waduh, alhamdulillah, Allah pengen banget itu. Doanya itu. Caranya bersyukur. Persoalan kita itu nggak banyak bersyukur, jadi lemah, depresi, stres. Masa corona ini orang banyak di PHK, stres, sakit sedikit, mengeluh. Coba kita bayangkan, dari ucapan kita ini lebih banyak mana menunjukkan syukur atau kita malah kufur? Kalau kita ini kadang mengutuk diri kita sendiri, hidup cuma begini-begini aja. Istri saya nggak berubah-berubah. Anak saya juga nggak pernah baik sama saya. Penyakit nggak sembuh-sembuh loh. Dia sendiri yang mengutuk ucapannya itu. Jadi itu sebenarnya bukti dia sedang tertutup. Saya kira demikian poin yang bisa saya sampaikan. Bagaimana kita bisa menguatkan diri kita agar selalu senantiasa menjadi hamba yang bersyukur nih Ustaz Saiful? Karena kondisi corona ini kan bukan ujian yang mungkin ada yang menganggap seperti Ustadz, orang-orang yang tangguh, selalu bersyukur ketika Allah berikan sebuah ujian. Tapi kan ada orang-orang yang lemah imannya, kadar keyakinannya kepada Allah juga rendah seperti itu. Ketika dihadapi oleh corona, banyak yang stres, depresi, dan lain sebagainya. Menurut Ustadz bagaimana tuh Ustadz? Ya, kembali musibah itu terkadang menjadikan kita diajarkan bagaimana beristighfar pada Allah. Allah rindu dengan hambanya. Ya, maka terkorelasi dengan firman Allah surat At-Taghabun, insyaallah ayat 11. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Jadi musibah-musibah yang menimpa itu mengajarkan bagaimana kita kembali kepada Allah. Bagaimana Allah mengajarkan hambanya untuk beristighfar, mengevaluasi. Ya, ma'asoba kata Allah, apa-apa yang aku datangkan, apa aku yang ujikan, mimusibatin dari kejadian, baik musibah sifatnya yang naluri alam, gesekan, bumi, gunung-gunung meletus, atau karena asbab syar'i yang diundang oleh manusia, ya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang hari ini memproklamirkan imannya yang kuat, maka Allah akan berikan hidayah. Dibimbing oleh Allah. Ketakutan dengan Covid karena imannya kuat, dia sehat karena pikirannya tenang. Thinking skillnya jalan. Positif, otak kanannya yang hidup. Jadi orang-orang yang sehat itu karena memang pikirannya juga sehat. Ya. Menurut penelitian, kenapa ada satu surat firman Allah itu begitu indah? Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut. Begitu indah banget Allah negur hambanya. Padahal banyak juga dari golongan-golongan yang hari itu lalai dengan ruku dan sujudnya. Tidak ditegur, wahai tukang molor, wahai yang nempel molor. Ya, tapi begitu indah. Apa yang diinginkan oleh Allah? Kumil laila, bangunlah.
malam ila qalila, walaupun sedikit itu ukurannya adalah lapor diri, mau 2 rakaat mau 4 rakaat menjadi rutinitas kebiasaan penghambaan kita. Itu yang Allah inginkan. Maka ketika tadi kita bicara surat At-Taghabun ayat 11, dan barang siapa yang hari ini kuat imannya, insya Allah imunnya sehat. Ya, karena kalau orang udah imannya kuat, mau didatangi dengan penyakit COVID juga dia akan bersyukur, ya Allah, dengan sakit inilah berguguran dosa-dosaku. Karena dia imannya kuat. Tidak frontal, tidak terbius dengan di saat ada pekerja di PHK. Hari itu terputus juga rahmatnya dengan Allah. Gara-gara COVID, kerjaan saya terputus, di PHK, gimana nafkah saya? Dia tidak membuka tabir-tabir ayat Allah. Setiap Allah selalu mengkorelasikan hidup berpasang-pasangan, tapi untuk kaya dalam Al-Quran Allah tidak memposisikan ada di situ pasang-pasangan kaya dan miskin, tapi Allah kaya dan mengkayakan. Dokter Bambang ini adalah juga pembimbing di Travel Solusi Tour and Travel, dan alhamdulillah aktivitas beliau adalah seorang dosen ya. Ya dosen? Iya. Subhanallah. Dan sudah apa Ustaz? Maksudnya sudah bergelar doktor ya proses Ya, perjalanan. alhamdulillah. Dan dengan solusi ini bagaimana Ustaz? Berawal bisa masuk ke solusi tour. Ya, alhamdulillah, karena di samping aktivitas saya sebagai tenaga pengajar, saya juga aktif di dunia dakwah. Saya istilahnya si matupang, ya, siang malam tunggu panggilan. Iya. Jadi aktif. Emang tapi sebelumnya kita pernah ngobrol juga ya sama Kiai Nawawi. Betul. Panggilannya ada banyak nih. Ada panggilan pulang kampung yang benar-benar kampung kita selama kita dilahirkan, ada pulang kampung akhirat. Jadi panggilan apa nih maksudnya, Ustaz? Ya, panggilan dakwah. Jadi saya aktif mengisi kajian-kajian tasawuf karena saya di Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah mengajar tasawuf dan filsafat. Nah, di dalam kajian-kajian itu saya buat silabus supaya pertemuannya lebih mendalam, jadi pakai silabus seperti saya mengajar mahasiswa pakai silabus begitu. Saya berharap ada outputnya ketika jamaah mendengar taklim-taklim saya di masjid. Presiden Solusi Tour meminta saya menjadi salah satu pembimbing. Ya, jadi disitulah kita berkolaborasi, mudah-mudahan dengan pendekatan-pendekatan sufistik, spiritual di dalam mengisi manasik atau di dalam membimbing umroh dan haji. Insya Allah itu bisa merasakan hadirnya Allah, merasakan terbukanya hijab antara diri yang biasa penuh dengan kebodohan, kesombongan, kepicikan. Itu insya Allah itu yang dihilangkan dulu, karena itulah hakikat umroh. Saya sering menyampaikan begitu, itu ya rujuk ilallah, karena memenuhi panggilan Allah. Jadi pergi umroh itu juga menuju Allah, artinya ya siap-siap mati di sana gitu. Saya kira begitu. Ya baik, Ustaz, sekarang saya mau bertanya nih, Ustaz adalah yang menyampaikan kepada kami ilmu tentang syukur bisa membuat kita sehat dan bisa membuat kita bahagia. Nah, Ustaz sendiri pernah nggak merasakan, kan ini adalah sesuatu yang sudah disampaikan, rasa apa yang pernah Ustaz rasakan? Pernahkah Ustaz dalam keadaan terpuruk dan dengan konsep tersebut dan akhirnya merasakan apa yang Ustaz rasakan saat ini? Ya, banyak sekali, tapi saya kira tidak bisa saya ceritakan satu persatu. Tapi secara umum saya merasakan seperti memang dari nol betul. Saya anak nomor 9. Jadi kami berkeluarga 9. Saya anak yang paling kecil. Paling bontot. Padahal mohon maaf, orang tua saya kerjanya juga tidak tetap gitu. Jadi bisa dibayangkan kami 9 orang yang harus diberi nafkah semua. Saya ingat betul itu waktu masih kelas 3 atau kelas 4 SD, kita sudah belasan kali pindah rumah karena harus kontrak sana kontrak sini. Jadi saya kira, tetapi memang nasihat ibu saya itu selalu mengingatkan saya bangun malam, banyak tahajud, banyak sholawat, karena mustahil ukuran manusia itu bisa menyekolahkan anak yang 9 orang ini. Jadi memang berat, terutama masalah ekonomi. Saya kelas 1 SD itu harus sudah jualan kue itu keliling-keliling kampung. Saking semangatnya jualan kue, kadang
nggak tahu jalan pulang. Yo, kejauhan. Kejauhan karena masih SD kan. Iya, enggak, belum ada waze. Jadi balik pulang bingung, cuma ada cengcorang, nanya doang cengcorang rumah saya di mana, ditunjukin begini. Jadi alhamdulillah Allah tahu betul orang tua saya tidak mampu. Saya merasa ada turning point, ada titik balik ketika saya masuk seleksi di sekolah unggulan di Madrasah Aliyah program khusus itu, programnya Pak Munawir Sajali. Menteri Agama ya. Ada seleksi untuk Madrasah Aliyah program khusus untuk dibiayai, bahkan diberi uang. Unggulan ya. Unggulan. Jadi kita Indonesia hanya 5 itu dulu dibuat Pak Nur Sajali, dan saya masuk di situ. Disitulah saya merasakan sekolah yang bagus begini, saya malah dikasih uang tiap bulan, semuanya gratis. Dalam doa saya, ya Allah, inilah mungkin jawaban doa-doa kami. Kalau membayar tidak mungkin bisa di situ. Dan alhamdulillah tamat dari aliyah itu langsung nyambung di S1 gratis juga. Gratis juga, dapat beasiswa, dan seterusnya begitu S2 gratis juga. Tamat S2 menjadi dosen, tidak terasa sudah 20 tahun jadi dosen, dan S3-nya juga dibiayai pemerintah. Jadi praktis sejak aliyah sampai S3 itu beasiswa semua. Saya pikir itulah jawaban. Sejak SD dulu ada susah-susah sedikit dalam urusan ekonomi, dijawab Allah Subhanallah. Dan alhamdulillah Ustadz, sebagai tahadus bin nikmah, hampir tiap tahun saya diundang untuk memberikan tausiah ke beberapa negara bagian di Amerika. Tidak semua bisa merasakan pengalaman yang sama dengan setiap orang dikasih pengalamannya masing-masing dan ceritanya juga masing-masing seperti itu. Jadi menurut Ustadz, ketika sudah menyampai kepada titik saat ini, berarti solusinya apa tuh saat itu? Solusi yang Ustadz cari dan kemudian proses yang Ustadz jalankan itu untuk mendapatkan sebuah solusi hidup adalah sholat malam. Ya, sholat malam dan berbaik sangka terhadap Allah, saya kira itu. Ya, zikir-zikir yang diajarkan orang tua saya itu sampai sekarang masih saya ingat selalu. Apa? Baca ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jadi saya kira saya melakukan tugas saya, ya Allah, selanjutnya aku serahkan, aku titipkan kepadamu, ya Allah, apa yang terbaik buatku. Saya kira masalah saya ceritakan kan sebelum SMA masalahnya ekonomi ya, tapi setelah itu semuanya seperti berjalan dimudahkan Allah, saya kira itu. Luar biasa Pak Kiai, Pak Doktor ini ya, apalagi tadi bicara tasawuf, mungkin akan dibedah nanti ke depannya ya, tobakoh-tobakoh untuk menuju sukses, penghambaan yang luar biasa. Insya Allah ini luar biasa ilmu beliau ya. Tapi kembali kepada syukur ya, orang tua di balik keterbatasannya inilah yang mampu kita hadirkan, kita hari ini melekat kesuksesannya. Doanya singkat tadi ya. Ada lagi doa yang mungkin kami rasakan dulu juga, Allahumma binur hidayatika wa binur samsika. Pasti ini sama, orang tua yang dulu mengenal pengajian, doanya sama dengan kami yang hari ini hadir, yang alhamdulillah berkat doa-doa mereka. Kenapa? Ya kita lihat kehidupannya petani. Dulu tidak pernah ada jam dinding, suara speaker nggak ada, tapi mata batinnya ketika matahari terbit sudah berdiri, mereka tahu persis harus menanggalkan seluruh urusan dunia dan dia sholat di pinggir sawah. Wajar kalau dulu-dulu mustajab doa-doanya. Keterbatasan agama yang luar biasa. Ibunya hamil 9 bulan. Tadi anaknya 9 ya? 9. Dulu tidak pernah cek ke dokter, tidak pernah minum suplemen, obat-obat seperti sekarang. Fitrah melahirkannya tidak ada sesar. Siapa? Tadi orang tua yang hari itu ridho kepada Allah mendoakan anak-anaknya. Ya. Hari ini kita bahkan berkendala dengan orang-orang yang hari ini diuji dengan segalanya. Rumah sudah ada, tapi malahan mereka terkadang menyakiti perasaan, menguji kerinduan orang tua. Ditelepon di saat jadi pejabat sekarang dimatikan langsung di reject. Syukurnya di mana? Ya, padahal orang tuanya tidak perlu dikunjungi, saya tidak butuh gaji kamu, hanya pengen dengar suara anak. Ya, itu wujud syukur yang hari ini kita di saat kita melekat kesuksesan, rumah punya, mobil ada, dan makan enak, tapi membayangkan kok tidak ada orang-orang yang hari itu rela
dengan segalanya cuma-cuma. Karena orang tua kita yang hari ini kita rasakan dengan prihatinnya mengajarkan puasa, metode doanya yang diterapkan ke kita, mereka hanya simple mengajarkan sama kita syukur. Makanya kita mengenal Allahumma ja'alna abdan syakur. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami adalah hamba-hamba yang bersyukur. Ya. Kisah ini dari guru kita sungguh luar biasa, mengajarkan kepada kita untuk terus bisa berbakti kepada kedua orang tua, mengingat pesan-pesan baiknya, karena pesan-pesan baiknya adalah cara kita bisa meraih juga kesuksesan. Guru, pesan apa yang bisa disampaikan dan juga kepada jamaah yang juga ingin sukses, Baik. meraih sehat dan juga kebahagiaan, dan juga bisa melaksanakan umroh ataupun haji bersama Solusi Tour and Travel? Silakan. Baik, iya. Poinnya adalah ketika hati sudah terbuka, rasa hadir kepada Allah. Selanjutnya tangan Allah yang bekerja setelah itu. Kalau tangan Allah yang bekerja, tidak ada yang bisa menahan. Tidak ada yang bisa memberhentikan apa yang dikehendaki Allah kepada hambanya yang bisa membuka hatinya kepada dia. Subhanallah. Ustaz Saiful ada mau ditambahkan di akhir ini? Ya, paling sebelum kita akhiri kita berdoa, orang tua kita adalah Amin. yang terbaik untuk segala kesuksesan. Ya, ikhtiar kita hanya tidak seberapa karena ikhtiar mereka lebih luar biasa dibandingkan kita. Ya, sukses kita belum seberapa karena mereka lebih sukses dari apa yang kita punya. Maka 2 menit kita sama-sama berdoa untuk raja dan ratu terbaik kita. Ya, kenapa kami memanggilnya raja? Karena orang tua kita ini semuanya harus kita layani. Ibu kita adalah ratu segalanya. Ya, kalau 2 prinsip ini, jadikan ibu bapak kalian raja dan ratu, insya Allah kita adalah anak yang berbakti. Ya, ya. Bahkan ada satu firman Allah, ya, kalaupun kalian istilahnya ditinggal oleh kedua orang tua kalian, ya, mereka akan bertanya dalam surat Toha, itu kan, pendidikannya, biayanya, itu tidak bisa menghapuskan kecuali tadi ridho-ridho mereka. Ya, maka 2 menit doa ini untuk ayah bunda kami, terkhusus para ayah, ibu yang hari ini hadir di stakeholder podcast Solusi ini. Mudah-mudahan yang hari ini sudah wafat, inilah kami ya Allah, anak-anak yang tidak pernah tahu diri, anak-anak yang pernah mengecewakan, tapi kami hari ini sedang berjuang untuk mengawal waja'alna min turkil jannah buat mereka. Ya, kekuatan kami dari belajar untuk menyempurnakan kegagalan-kegagalan mereka. Ya, kita bacakan suratul Fatihah buat kedua orang tua kita yang terbaik. Ya, 1 menit kita tundukkan hati dan kepala kita karena mereka kita hari ini bisa melekat kesuksesan. Amin. Allah hadaniyah binajahina al-Fatihah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rabb, kalaupun hari ini Kau hadirkan orang tua kami dalam kondisi apapun ya Rabb, ajari kami bagaimana kami merawat mereka seperti mereka merawat kami. Ajari kami berbuat ikhlas dan berbuat tanpa biaya perhitungan karena mereka pernah mengajarkan cuma-cuma untuk kami hari ini hadir yang sudah melekat kesuksesannya ya Allah. Ampuni ya Allah segala keterbatasan agamanya, kedangkalan keislamannya. Kalaupun kami hari ini hadir, orang tua kami sudah wafat ya Allah, jadikan kehadiran kami menyempurnakan kegagalan-kegagalan ibadah mereka ya Allah. Entah itu puasanya dulu mereka kerjakan, entah sholat-sholatnya atau yang lain ibadahnya ya Allah, yang semuanya mereka laksanakan dengan keterbatasan ilmu ya Allah. Kami sadar makin dewasa hari ini kami punya anak, punya cucu ya Allah, ternyata mereka yang menjadikan diri kami sekarang menjadi apa-apa ya Allah. Tapi di saat kami punya rumah yang kami rasakan mungkin jauh lebih besar dari orang tua kami, mereka tidak ada ya Allah. Di saat kami punya mobil, jangankan dulu mereka naik mobil, untuk naik angkot aja untuk mereka ini aja nggak bisa, nggak mampu karena kehidupannya yang sangat sederhana. Tapi hari ini kami tidak bisa bersama mereka ya Allah. Idza matabnu Adam in qata'a ya Allah. Apabila anak Adam meninggal, terputuslah ila salah satu amalu, kecuali 3 perkara ya Allah. Jadikan kami adalah waladun solehun yad'uhu. Anak-anak yang hari ini hadir
yang pernah tidak pernah tahu diri, yang pernah mengecewakan dengan kondisi keadaan, yang pernah kecewa dengan takdirnya, yang pernah keluar rumah tanpa izinnya, bahkan kami diliputi dengan kecemasan-kecemasan oleh mereka. Ya Allah, kami hadir hari ini dengan penuh kesadaran. Ya Allah, ampuni sekelam apapun masa lalu mereka. Ya Allah, ampuni sekotor apapun dosa-dosanya. Ya Allah, ampuni seburuk apapun perkataannya. Ya Allah, jadikan kehadiran kami yang mampu menyempurnakan kegagalan-kegagalan mereka. Ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Terima kasih Dr. Bambang. Terima kasih juga Ustadz Saiful. Alhamdulillah. Subhanallah, luar biasa. Saya tangkap dari apa yang sudah disampaikan, ternyata bersyukur. Bersyukur punya orang tua yang mengajarkan kepada kita untuk mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal kitabullah dengan kita mampu bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ini adalah syukur yang tak terkira, karena dengan apa yang sudah diajarkan oleh orang tua kita, tentunya kita bisa mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita dan bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Sekali lagi terima kasih atas podcast ini. Semoga podcast ini selalu memberikan informasi, inspirasi, motivasi, dan tentunya edukasi buat kita semuanya. Dan kita akan selalu mengundang kepada orang-orang yang insya Allah selalu bisa memberikan kepada kita sebuah solusi ataupun yang ingin mencari solusi dalam kehidupannya hanya di podcast Solusi Mudah dan Berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته